Tapi Anda bukan komunis kan? Nah, saya nasionalis kok. Tapi bukan yang pro komunis kan? Saya bukan pro komunis, saya pro pemikiran Tan Malaka. Memang pendiri bangsa ini itu tidak bisa menyingkirkan Tan Malaka dari rekam jejak, karena Tan Malaka memang sosok berjasa. Soekarno mengaku itu, Hatta mengaku itu, Agus Salim mengaku itu, semua orang founding fathers kita mengaku itu. Kemudian dikabarkan, oke, sebagai fakta bahwa Tan Malaka pernah masuk di dalam organisasi PKI atau partai PKI, ya. Tapi sebagai fakta yang lain bahwa Tan Malaka itu perlu diadopsi pikirannya, bahkan Soekarno pun juga ikut mengadopsi pikirannya, dan rentetan sejarah membuktikan bahwa Tan Malaka adalah salah satu orang yang memperjuangkan republik ini, juga tidak usah dilupakan gitu loh. Ya. Tidak akan ada lagi kompromi dengan Anda para penguasa yang zalim. Ekstrim. Ketidakmampuan kita melihat sejarah, ketidakmampuan kita jujur terhadap sejarah. Karena dia adalah seorang komunis, ya dia seorang komunis karena menggunakan komunisme untuk kemudian ideologi tersebut digunakan sebagai alat perjuangan. Dia itu seorang muslim, dia seorang hafiz Quran. Akan kugantung Tan Malaka jika bertemu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukranillah amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, saya sedang berada di salah satu tempat di Kabupaten Ciamis yang cukup enak lah ya untuk membuat konten yang hari ini cukup ramai tentang PA212. Katanya menolak usulan Tan Malaka diulas di buku sejarah. Ya mungkin kita tahu bahwa Tan Malaka itu siapa, sebagai tokoh apa Tan Malaka, tapi sebagai mahasiswa tentunya tidak asing. Dan saya kira orang-orang yang ada di aktivis itu sangat banyak sekali mengambil referensi pikiran Tan Malaka itu untuk dijadikan inspirasi dan sebagainya. Dan saya kira Soekarno pun salah satu yang terinspirasi oleh Tan Malaka. Nah, di sini saya sedang bersama dengan Bung Mio, itu salah satu yang cukup menggandrungi masalah bab sejarah dari mulai timur sampai barat dan kemudian juga Indonesia. Maka saya kira Bung Mio saya dihadirkan di sini untuk membahas apakah penting seorang Tan Malaka itu dikenal oleh masyarakat Indonesia. Sebelumnya silakan dulu perkenalkan nama Bung Mio. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Ya, jika kita melihat dari sisi historis, tentu Tan Malaka itu merupakan sosok yang berjasa penuh, yang berjasa besar terhadap kemerdekaan bangsa ini. Jikalaupun memang mau ada usulan dari PA 212 untuk kemudian Tan Malaka tidak dimasukkan ke dalam kurikulum, apalagi tidak diulas dalam bab sejarah, itu kemungkinan suatu dosa besar bagi sejarah gitu. Karena bagian dari sejarah gitu. Jadi dosa besar lah gitu. Jadi menurut Anda Tan Malaka perlu masyarakat Indonesia untuk mengenalnya? Tentu. Bagaimana kehadirannya sebagai tokoh yang persepsi publik itu menganggap bahwa dia itu komunis? Ya, ini cukup menarik jika kita Karena salah satu alasan PA ini, ya saya bacakan beritanya nih ya, itu salah satunya karena Tan Malaka itu masih dianggap sebagai tokoh komunis, sehingga tidak perlu dong dikabarkan nantinya akan membentuk pikiran publik merestui mungkin PKI. Bagaimana menurut Anda? Jadi ada kekeliruan dalam kita melihat seorang Tan Malaka. Itu yang pertama. Ada kekeliruan. Seperti apa? Ya, kalau jika kita melihat Tan Malaka anggota daripada PKI, Partai Komunis Indonesia, betul. Dia adalah anggota dari Partai Komunis Indonesia. Ya. Namun kemudian jika kita melihat Tan Malaka secara personal,
Dia pernah berargumen seperti ini. Secara pribadi, aku adalah seorang Muslim. Di hadapan Tuhan, aku adalah seorang Muslim. Gitu. Dan kita pisahkan antara Tan Malaka dan PKI. Mengapa? Karena kalau kita melihat Tan Malaka dalam rekam jejak Partai Komunis Indonesia, Tan Malaka adalah orang yang dibenci oleh elit Partai Komunis Indonesia itu sendiri. Yang dibenci oleh elit Partai Komunis itu sendiri. Kenapa? Karena Tan Malaka mempunyai perbedaan pendapat dengan waktu itu Musso sebagai pimpinan PKI waktu itu. Kenapa? Perbedaan pendapat itu kita lihat dalam pemberontakan yang diupayakan oleh Musso waktu itu. Musso mencoba memberontak tanpa sepengetahuan Tan Malaka. Dan pada saat itu Tan Malaka merupakan orang yang tidak setuju atas perencanaan pemberontakan tersebut. Bahkan Musso sendiri pernah berkata seperti ini, akan kugantung Tan Malaka jika bertemu. Itulah kenapa Tan Malaka dibenci oleh tokoh-tokoh PKI. Nah, jika melihat Tan Malaka menggunakan PKI dan komunis itu adalah sebagai alat, bukan hanya sebagai ideologi, tapi sebagai alat untuk perjuangan agar rakyat Indonesia berani berhadapan langsung dengan kolonialisme, melawan kolonialisme Belanda pada saat itu. Gitu. Jadi komunisme untuk Tan Malaka adalah sebagai alat, termasuk PKI sebagai alat perjuangan. Gitu. Bahkan saya baca juga di koran Tempo itu menggelari Tan Malaka sebagai Bapak Republik Indonesia. Ya, betul. Betul gak? Betul. Nah, tapi gini loh, ini kan persepsi publik nih Bung ya. Ini perlu kemudian juga diluruskan. Apa pikiran Tan Malaka yang kemudian diafirmasi oleh publik sebagai orang PKI, atau apakah hanya karena dia masuk di dalam jajaran struktural PKI, atau memang ada tindakan Tan Malaka yang katakanlah dia itu PKI gitu loh? Iya. Kira-kira apa? PKI itu, makanya aku bilang tadi, kita pisahkan antara Tan Malaka secara pribadi dan Tan Malaka dan PKI. Tan Malaka dan PKI. Karena PKI partai komunis. Partai. Dia itu partai, PKI itu partai, suatu organisasi atau partai politik, kan gitu. Tan Malaka secara personal, ya dia merupakan anggota, pernah menjadi anggota PKI sebelum dia keluar dari PKI dan mendirikan partai Murba ya. Ya, Pari Murba, kan gitu. Jadi Tan Malaka pernah menjadi seorang anggota Partai Komunis Indonesia. Jika dia berbicara dia adalah seorang komunis, ya dia seorang komunis karena menggunakan komunisme untuk kemudian ideologi tersebut digunakan sebagai alat perjuangan. Dia itu seorang Muslim, dia seorang hafiz Quran. Tan Malaka itu. Ya, dia bergelar datuk. Datuk itu datua ya, kalau secara aksen itu datua. Datua itu bahkan namanya juga kan Ibrahim kalau Ibrahim, ya betul. Ibrahim bergelar Datuk Tan Malaka, kan gitu. Jadi dia itu seorang hafiz Quran, dia merupakan ulama muda di Sumatera Barat pada saat itu. Dia mempunyai rekam jejak cukup banyak dalam dunia Islam, terutama ketika dia mengajar, dan juga dia pun pernah mengajar di salah satu pesantren. Gitu. Karena dia memang mempunyai kedekatan khusus dengan Islam, karena memang Padang sendiri tahu sendiri kan, Padang hingga hari ini merupakan suatu daerah atau provinsi yang mempunyai basis Islam besar gitu. Gini loh Bu, saya pernah baca itu buku Tan Malaka, Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika. Di sana kan Tan Malaka kalau nggak salah mau mendobrak kejubudan cara berpikir orang Islam. Betul. Yang lebih kepada tensinya kebanyakan gaib gitu loh. Iya. Nah, juga mungkin Tan Malaka itu ingin mendobrak orang-orang yang katakanlah sehingga framingnya buruk kepada Tan Malaka. Itu orang-orang Islam yang ketika mau menyelesaikan segala sesuatu itu 100% kepada Tuhan, tidak ada perjuangan manusia. Betul. Sehingga proses berpikirnya ini, cara berpikirnya harus diluruskan, dan kemudian lahirlah Madilog, materialisme, cara berpikir agar benar. Dan mungkin itu yang salah satunya kemudian dijustifikasi oleh publik bahwa Tan Malaka ingin menjauhkan manusia dengan Tuhan. Mungkin, saya nggak tahu nih, mungkin.
Saya melihat Madilog aja itu asal usul asbabun nuzul lahirnya Madilog itu. Itu cukup buku yang cukup kemudian diakui juga, saya kira salah satu karya Tan Malaka yang paling hebat. Menurut Bung sendiri nih, untuk hari ini katakan para pelajar ini kan mau dikenalkan nih tokoh Tan Malaka. Sebelumnya dikenalkan nggak sih tokoh Tan Malaka? Orde Baru, pada saat Orde Baru tidak waktu itu. Orde Baru tidak? Ya, tidak mengulas Tan Malaka. Namun kemudian ya nama Tan Malaka tetap besar hingga hari ini. Karena yang saya pahami juga di kuliahan itu memang jarang sekali yang mengulas Tan Malaka. Tapi di buku-buku memang ada orang-orang yang mencari sendiri terhadap tokoh-tokoh. Itu ya pasti ada, pasti kenal lah Tan Malaka itu siapa. Nah, menurut Bung ini orang-orang ini nih yang mau menolak. Gimana Bung? Kira-kira? Jadi begini ya, jika tadi ada argumentasi Tan Malaka itu berusaha menjauhkan Tuhan dengan manusia. Mungkin. Gitu. Kemungkinan tersebut ya. Itu keliru. Karena apa? Jadi Tan Malaka ya menggunakan komunisme atau ideologi komunis itu sebagai alat berpikir sistematis untuk kemudian membedah realitas bagaimana seharusnya pergerakan perjuangan digulirkan. Seperti itu. Jadi bukan untuk menjauhkan, dia cenderung berpikir realistis, tidak selalu berbicara tentang kegoiban. Dia tidak kemudian membuat Islam yang pada akhirnya hanya berkutat dalam kegoiban tidak. Dia justru seorang tokoh pembaharu Islam, membawa Islam menjadi sebuah jalan tengah atau sebuah problem solving untuk menjawab realitas. Cuma kan kemudian saya yakin orang-orang ini kenapa menolak Tan Malaka dikenalkan ke banyak orang itu karena komunisnya itu tuh, karena ideologinya. Ya, betul. Jadi memang pada hari ini saya terlalu ekstrim jika saya berbicara kesesatan berpikir, terlalu ekstrim. Ketidakmampuan kita melihat sejarah, ketidakmampuan kita jujur terhadap sejarah, ketidakmampuan kita jujur terhadap sejarah kita. Berarti ini bukan urusan kemudian pikiran Tan Malaka atau apa, yang penting bahwa Tan Malaka hadir di sejarah Indonesia. Ya, betul. Begini, aku berpikiran jika hari ini orang-orang yang menolak Tan Malaka untuk masuk dalam ulasan sejarah bangsa kita, itu adalah orang-orang yang memahami Tan Malaka hanya sebagai anggota Partai Komunis saja. Dia tidak benar-benar mendalami kemana arah pikiran Tan Malaka, apa gagasannya, tujuannya apa. Kan seperti itu. Orang-orang tersebut tidak memahami bahwasannya Tan Malaka itu adalah penggagas konsep republik untuk bangsa ini. Penggagas konsep republik untuk bangsa ini. Dan bahkan Tan Malaka itu merupakan orang nomor satu yang paling menolak, berkomitmen atau mempunyai kompromi dengan kolonial. Itu orang Tan Malaka merupakan orang nomor satu yang paling menolak kompromi dengan pihak kolonial. Berbeda dengan Bung Karno kan gitu. Dia menggunakan diplomasi kooperatif untuk mencapai Indonesia merdeka. Nah, untuk Tan Malaka itu tidak. Tan Malaka justru menolak hal tersebut. Bahkan yang menarik, ketika Bung Karno diadili di Bandung, hukumannya ditambah lagi lebih berat. Oleh karena apa? Oleh karena Bung Karno terbukti menyimpan buku masa aksi milik Tan Malaka. Gitu. Jadi sosok yang paling menjadi buruan nomor satu oleh pihak kolonial pada saat itu. Dia sampai 23 kali berganti nama samaran kan gitu. Jadi memang Soekarno salah satu orang yang memang mengagumi dan juga mengadopsi pikiran Tan Malaka. Pikiran dan gagasan Tan Malaka itu. Jadi jika hari ini ada orang yang menolak Tan Malaka untuk masuk ke dalam ulasan sejarah bangsa kita, itu adalah orang yang belum move on. Dan orang yang tidak bisa jujur, tidak bisa bijak terhadap fakta sejarah bangsa ini gitu.
Oke. Nah, saya pengen tahu nih untuk juga kemudian publik tahu apa sih konsep-konsep atau gagasan-gagasan Tan Malaka atau jerih payah Tan Malaka yang sudah diberikan untuk bangsa ini. Salah satunya tadi kan ada yang lain. Iya. Banyak sih ya. Kalau jika kita berbicara tekstual, buku-buku yang dilahirkan oleh Tan Malaka tentu banyak sekali. Ada Gerpolek, ada Masa Aksi, ada Dari Penjara ke Penjara, ada Madilog, dan lain-lain. Menuju Indonesia Merdeka 100%, itu buku-buku karya Tan Malaka. Investasi intelektual ya. Betul. Dan itu hingga hari ini tetap dibaca sebagai pedoman khusus bagaimana kita melawan kolonialisme atau hari ini neokolonialisme. Itu. Nah, gagasan secara pemikiran lainnya kita bisa lihat bagaimana Tan Malaka terlibat penuh dalam proses upaya perjuangan kemerdekaan bangsa ini. Kita lihat dari mana Tan Malaka mencoba melawan penjajah secara konsisten itu dengan membuat partai, dia menggagas dia masuk ke dalam dicalonkan sebagai salah satu anggota dari Volksraad, kalau hari ini parlemen. Volksraad waktu zaman kolonial Belanda ada Volksraad, dia masuk, namun dia akhirnya mengundurkan diri karena dia memang sebagai sosok yang hingga hari ini misterius. Dia tidak ingin muncul ke permukaan karena bagi dia ketokohan dia itu tidak penting. Yang paling penting adalah bagaimana pemikiran-pemikiran dia itu benar-benar terrealisir untuk mencapai Indonesia merdeka. Kan gitu. Jadi ketokohan dia tidak terlalu penting. Bahkan ketika waktu menjelang proklamasi kemerdekaan dia bertemu Soekarni, dia menggunakan nama samaran Ilyas Hussein, kalau nggak salah Ilyas Hussein, untuk bertemu Soekarni. Iya, salah satu tokoh yang memprakarsai atau ikut berkontribusi dalam proklamasi kemerdekaan, tokoh muda waktu itu. Bahkan Soekarni sendiri dia tidak mengetahui bahwasanya Ilyas Hussein itu adalah Tan Malaka. Jadi Tan Malaka jadi seperti ini, ada semacam peribahasa seperti ini. Kamu sekarang mengenal Tan Malaka sebagai Ilyas Hussein hari ini ya. Besok kamu tidak akan mengenalnya lagi. Karena dia berganti. Tan Malaka menjadi sosok yang cukup misterius karena hari ini dia di Padang, esok dia bisa ada di mana gitu. Sosok misterius. Tapi yang pasti Tan Malaka merupakan tokoh penting yang tidak bisa dihilangkan dari rekam sejarah bangsa ini mencapai kemerdekaan gitu. Oke. Jadi menurut Anda, Bu, Tan Malaka perlu dikenal oleh bangsa ini. Perlu sekali. Bagaimana kalau misal ada gak pikiran-pikiran Tan Malaka yang pernah Anda tahu tentang bahwa pemikiran itu justru membahayakan orang terjangkit komunisme, ideologi komunisme, ada gak kira-kira? Aku kira nggak ada yang berbahaya bagi Tan Malaka. Justru yang berbahaya bagi masyarakat hari ini nggak ada. Yang berbahaya bagi pemerintah ada. Karena apa? Kritis. Tan Malaka itu kritis. Jika kita terjangkit oleh pemikiran Tan Malaka, orang yang terjangkit tersebut tidak akan mengenal kompromi untuk melawan ketidakadilan. Karena tujuan Tan Malaka adalah mencapai keadilan. Itu. Dan jika hari ini ada satu orang atau satu tokoh pemuda atau mahasiswa yang terjangkit oleh alam pemikiran Tan Malaka, ya udah, tidak akan ada lagi kompromi dengan Anda para penguasa yang zalim. Nah, itu dia. Memang revolusioner sosok Tan Malaka, kita tidak boleh kemudian dihilangkan sosok Tan Malaka dari rekam sejarah ini. Dia sosok yang luar biasa. Tapi yang saya tahu justru orang-orang ini suka mengkritik gitu loh kepada pemerintah dan juga aneh kalau misal tidak suka terhadap pemikiran Tan Malaka. Ya mungkin karena ideologinya ini, Bu. Karena ideologinya ini.
yang banyak orang itu mungkin takut karena dia PKI-nya itu tuh, komunisnya itu tuh, gitu loh. Makanya ya perlu juga kemudian dikabarkan, oke, sebagai fakta bahwa Tan Malaka pernah masuk di dalam organisasi PKI atau partai PKI, ya. Tapi sebagai fakta yang lain bahwa Tan Malaka itu perlu diadopsi pikirannya, bahkan Soekarno pun juga ikut mengadopsi pikirannya, dan rentetan sejarah membuktikan bahwa Tan Malaka adalah salah satu orang yang memperjuangkan republik ini, juga tidak usah dilupakan gitu loh. Ya, betul. Ya. Aku sepakat dengan hal tersebut. Gitu. Begitu. Memang ulasan sedikit di akhir, memang Tan Malaka sosok yang luar biasa dalam rekam jejak perjalanan bangsa ini, apalagi dalam upaya mencapai kemerdekaan, dan bahkan Hatta, waktu itu Hatta, ketika Tan Malaka dieksekusi pada Februari, kalau nggak salah Februari 49, Tan Malaka dieksekusi di Selopanggung, di desa Selopanggung waktu itu, oleh batalion oleh divisi Brawijaya waktu itu, atau batalion Sikatan waktu itu ya, Letnan Sukoco kalau nggak salah, waktu itu mengeksekusi Tan Malaka. Sungkono sebagai pimpinan dari divisi atau Kodam Brawijaya pada saat itu langsung dicopot oleh Tan Malaka, oleh Hatta. Karena apa? Karena mengeksekusi Tan Malaka waktu itu. Memang pergolakan politik pemerintahan pada awal-awal kemerdekaan memang cukup rumit, dan Hatta sendiri tidak menyetujui jika Tan Malaka itu dieksekusi. Kan gitu. Kok ini malah dieksekusi gitu oleh batalion Sikatan pada saat itu. Makanya waktu itu pimpinannya untuk divisi Brawijaya, Kodam Brawijaya langsung dicopot waktu itu oleh Hatta. Jadi memang pendiri bangsa ini itu tidak bisa kemudian menyingkirkan Tan Malaka dari rekam jejak, karena Tan Malaka memang sosok berjasa. Soekarno mengaku itu, Hatta mengaku itu, Agus Salim mengaku itu, semua orang founding fathers kita mengaku itu, Bahwa Tan Malaka adalah sosok yang paling berjasa terhadap berdirinya bangsa ini. Dan jika hari ini ada orang yang tidak setuju jika Tan Malaka diulas dalam bab sejarah, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Berarti dia sudah menghapuskan salah satu mata rantai peradaban bangsa ini. Waduh, tepuk tangan saudara. Tapi Anda bukan komunis kan? Nah, saya nasionalis kok. Tapi bukan yang pro komunis kan? Saya bukan pro komunis, saya pro pemikiran Tan Malaka. Makanya pisahkan antara komunis, PKI, Tan Malaka. Pisahkan dulu, mana PKI, mana komunis, mana Tan Malaka. PKI adalah partai, komunis adalah ideologi, Tan Malaka adalah pribadi yang mempunyai visi yang cukup besar untuk bangsa ini. Gitu. Jadi takutnya juga kan kemudian masyarakat melihat, atau ketika ada orang yang membicarakan tentang Tan Malaka, oh udah, itu adalah pro komunis. Kan gampang sekali orang sekali ini gini gitu kan. Meskipun dia ulama ya. Meskipun dia siapapun itu. Yang penting jika ngomong Tan Malaka ya bisa dijustifikasi sebagai komunis. Jadi kadang-kadang saya juga aneh gitu loh, ketika saya mengenal PKI misalnya, baca sejarah tentang PKI, udah langsung PKI. Saya membaca buku Syiah, udah nanti Syiah, kan gitu. Padahal ilmu pengetahuan itu ya penting kita raih. Manakala ada baiknya kita ambil, buruknya kita buang. Ya, iya betul. Benar gak? Bagaimana kita mau melawan komunis kalau kita tidak paham komunis? Tidak paham komunis. Gitu. Man lam ya'rifi syarra waqa'a fi. Barang siapa orang yang tidak tahu keburukan, maka dia itu akan tiba. Keburukan itu kita harus tahu biar kita jangan terjerumus ke dalamnya. Betul, sepakat. Pesan terakhir kepada anak bangsa ini dan kepada yang menolak kehadiran Tan Malaka untuk diulas di buku sejarah. Simpel aja sih, simpel saja. Jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan atau melupakan sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Itu saja. Oke, cukup ya? Cukup. Apalagi? Itu cukup? saja mungkin. Itu nah, saja. Kalau masih belum puas, silahkan datang ke Ciamis. Kita diskusi bareng. Jangan samakan antara PKI, komunis, Tan Malaka, liberal, sekuler. Semuanya itu berbeda, saudara. Karena saya pernah ini berdebat dengan orang
salah satu organisasi yang ya mungkin teman akrabnya Nopel Bakmumin ini yang sekjen PA 212. Gak bisa. PKI sekuler, komunis, liberal itu sama katanya. Berarti kalau misalkan gini sedikit saya jadi tertarik. Jangan masukkan Tan Malaka ke dalam ulasan sejarah. Ya. Karena dia komunis. Ya. Komunis yang memberontak kan pada saat itu. Oke. Yang memberontak terhadap negara ini bukan hanya komunis kan. Ada Darul Islam. Darul Islam. DITI. Ada juga PRRI Permesta, meskipun itu masih menjadi kontroversi PRRI Permesta itu adalah pemberontakan atau bukan ya. Cuma saya menggarisbawahi Darul Islam. Berarti itu harus dihapus juga dong dari sejarah kalau seperti itu. Hapuskan semua. Intinya bahwa kalau memang faktanya hadir di dalam sejarah, ya kita harus tahu. Ya, kita harus jujur ya terhadap harus sejarah. Jujur juga. Dan hari ini siapa yang memberontak terhadap penguasa itu pun kita harus tahu dan harus waspada ke dalamnya, kepadanya. Organisasi apa yang sekarang memberontak kepada pemerintahan yang sah? Itu juga kita harus tahu biar waspada. HTI sudah jelas dibubarkan kemarin. Wah, bakal panjang lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.